Presiden Amerika Serikat, Saudara Donald Trump, ini dikabarkan diam-diam sedang mempertimbangkan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai calon mitra, bahkan pemimpin masa depan Iran. Lalu benarkah klaim Trump soal negosiasi terkait dengan Mohammad Bagher Ghalibaf ini? Lalu sejauh mana dampak manuver Trump kali ini pada perang yang masih berlangsung? Kita akan bahas soal ini bersama dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER, ada Muhammad Ayub Mirdad. Selamat siang. Pak Ayub Mirdad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Yang saya juga ingin tanyakan dengan Reza di studio, Trump ini kan diisukan tengah mengincar sosok Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai pengganti Mojtaba. Dari situasi yang berkembang dan juga pengamatan Anda soal Iran, Anda percaya dengan isu ini? Kalau susah percaya atau tidak percayanya, tapi klaimnya harus kita cermati dengan hati-hati ya. Iran secara tegas membantah adanya negosiasi dengan Iran dengan Amerika Serikat dan menyebut pernyataan Trump sebagai berita palsu seperti tadi di berita juga sampaikan. Dan itu menuntut AS sengaja menciptakan narasi palsu ini untuk manipulasi pasar minyak, karena setelah pernyataan Trump langsung harga minyak turun kalau kita lihat itu. Jadi membeli waktu ya, apa artinya? Sambil terus mengarahkan pasukan ke kawasan Trump ini. Dalam jeda waktu tersebut ini akan masuk pasukan baru ke kawasan tersebut. Trump juga menyatakan kita sudah menang. Kalau kita lihat Trump dalam beberapa press conference-nya berkali-kali menyatakan bahwa kita sudah menang dalam perang ini. Tapi sementara serangan masih terus berlangsung dan Iran masih aktif membalas. Bahkan kemarin kita lihat ada banyak kerusakan besar di beberapa wilayah di Israel. Jadi Iran tetap aktif membalas serangannya ke Israel, termasuk pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Ya. Sebenarnya ini adalah perang narasi yang berjalan juga paralel dengan perang militer. Trump punya kepentingan domestik. Dia butuh kemenangan domestik, diplomatik yang bisa dijual ke publik Amerika Serikat. Karena mulai ada tekanan dari dalam Amerika Serikat terhadap pemerintahannya Trump. Jadi dia cari bagaimana secara diplomatik bisa menang dan masyarakat Amerika Serikat bisa calm down dan tidak ada protes terhadap pemerintahannya. Oke. Karena akhir-akhir ini ada impeachment ya terhadap Trump. Jadi artinya bahwa soal Trump yang diisukan tengah mengincar sosok Mohammad Bagher Ghalibaf ini menurut Anda adalah Amerika Serikat ini menciptakan narasi palsu. Memang efeknya seperti apa ketika memang Amerika Serikat ini menciptakan narasi palsu seperti statement Anda tadi? Nah, efeknya ini bisa juga secara internal di Iran ya, membuat lemah pemerintahnya Iran atau dalam kepemimpinan Mojtaba Khamenei ini, supaya munculnya aktor baru seperti ada Ghalibaf, itu bisa jadi ada kemungkinan besar dari dalam, karena kalau kita lihat pertama ketika perang ini mulai, Amerika Serikat menargetkan membunuh atau setiap pemimpin Iran, pemimpin tertinggi termasuk Khalil Larijani dan begitu aktor-aktor atau figur-figur tertingginya termasuk Menteri Pertahanan dan Menteri Intelijennya juga. Jadi bisa jadi ini ada munculnya atau melemahkan kepemimpinan di Iran untuk munculnya pemimpin baru. Karena ini sebenarnya juga seperti tadi saya bilang, perang narasi ini juga perang psikologi. Bukan hanya perang militer, bagaimana Amerika Serikat berpengaruh dalam kepemimpinan di Iran.
Oke, tujuannya Amerika Serikat dengan peran narasi dan menciptakan narasi palsu seperti Anda sampaikan adalah memang melemahkan kepemimpinan Iran begitu ya. Tapi kalau misalnya melihat sosok dan pandangan Anda, bagaimana sebenarnya sosok Muhammad Bagher Ghalibaf ini? Khalifah ini akhir-akhir ini kalau mulai jadi seorang atau figur yang cukup terkenal atau populer di mata di media dan juga di luar negeri. Kalau sebelumnya karena adanya banyak pemimpin-pemimpin atau figur-figur yang cukup berpengaruh dalam politik Iran, Khalifah tidak terlalu terlibat sebenarnya. Karena sebelumnya ada Ali Larijani, ada Qasim ketika meninggal tahun 2020, kalau tidak 2021 atau 2022 di Irak. Dan begitu pemimpin-pemimpin Iran sudah satu persatu sudah hilang dan tewas. Akhirnya ada Ghalibaf yang ini lumayan punya pengaruh dan punya peran di pemerintah karena dia juga juru bicara parlemen, dia Speaker of Parliament. Jadi dia sekarang salah satu pemimpin yang cukup moderat dibandingkan dengan yang lainnya, dan itu bisa juga jadi salah satu aktor atau figur yang lebih dipercaya oleh Amerika Serikat untuk menggantikan Mujtaba Khamenei. Tapi ini secara narasi, tapi secara praktik cukup sulit ya, karena Amerika Iran ini sudah ada sejak tahun 79. Institusionalisasi kepemimpinan di sana itu sudah ada, dan Mujtaba Khamenei ini bukan tiba-tiba dia jadi pemimpin atau supreme leader-nya Iran. Bahkan sebelum Ibrahim Raisi, presiden Iran sebelum presiden ketika dia tewas dalam jatuh pesawat, sudah ada banyak rumor bahwa Mujtaba Khamenei akan menjadi pemimpin tertinggi Iran. Artinya dia sudah dia sudah punya posisi di dalam circle tersebut. Jadi dia walaupun tidak terlalu terkenal, tidak pernah sering muncul seperti ayahnya, tapi dia ada dukungan dari IRGC yang the main decision maker di Iran. Dan juga dicintai warga Iran begitu ya? Betul. Oke, kita juga akan masih lanjutkan perbincangan ini terkait dengan Trump in charge calon pemimpin Iran gantikan Mujtaba. Usai jeda masih dengan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER, Pak Muhammad Ayub Mirdad. Jadi pastikan Anda bersama kami di Kompas TV.